Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 20. Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mengenal Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, surat Efesus adalah salah satu surat penggembalaan yang ditulis oleh Paulus ketika berada di dalam penjara. Surat Efesus berisi beragam nasihat Paulus kepada jemaat yang pernah dikunjunginya. Nasihat-nasihat ini berisi ajaran sekaligus motivasi dari Paulus bagaimana jemaat di Efesus hidup sebagai umat Allah. Selain sebagai sebuah kota perdagangan, Efesus juga merupakan sebuah kota dengan budaya dan tradisi yang kental. Terdapat sebuah kuil dewa Artemis di kota ini yang dijadikan sebagai pusat pemujaan. Hal lain yang menjadi ciri khas dari surat ini adalah di kota Efesus terdapat berbagai pengajaran yang ingin memecah belah. Paulus melalui suratnya bagi jemaat di Efesus ingin mengingatkan sebagai umat pilihan Allah, umat yang sudah diselamatkan, jemaat Efesus harus hidup menjadi manusia baru di dalam Kristus. Manusia baru adalah mereka yang tidak hanya mendengar tentang Kristus, tetapi juga hidup dalam pengajaran firman Tuhan, dalam kebenaran dan kekudusan. Menjadi manusia baru artinya meninggalkan segala hal yang jahat dan menggantikannya dengan tindakan yang baik. Manusia baru selalu punya kerinduan belajar memacu diri untuk mengenal Kristus. Manusia baru mau belajar, mau mengampuni, setia, dan belajar perintah Tuhan, sehingga menjadi serupa dengan gambaran Kristus, mau berubah dari hari ke hari. Karena itu orang Kristen sebagai manusia baru dan pengikut dan murid Yesus haruslah berani tampil beda, berani berbeda dan mengambil keputusan meninggalkan hawa nafsu dunia, tapi mengikuti jalan dan kehendak Tuhan. Orang percaya bukanlah orang dunia, tapi anak Tuhan. Orang beriman yang setia dan taat kepada Tuhan. Sebab orang Kristen tidak mengikuti dunia, tapi diikuti dunia. Kekristenan diikuti bukan pengikut orang banyak ataupun dunia, karena kemegahan maupun keserakahannya, apalagi hanya ikut-ikutan. Rasul Paulus menasehati jemaat Efesus dan semua umat Tuhan termasuk kita, bahwa kita harus tampil beda. Karena kita telah mengenal Kristus, jadi kita harus hidup dalam Kristus, setia dan taat padanya, serta melakukan segala kehendak firman-Nya,
sesuai pengajaran dan keteladanannya dalam kebenaran yang nyata di setiap aspek hidup kita. Sebagai umat Tuhan, kita harus berani berkata tidak terhadap tawaran hawa nafsu dunia. Kita harus menolak ajakan berkompromi dengan segala kejahatan dunia. Karena kita sudah menjadi alat kebenaran Allah, jadilah orang Kristen sejati yang hidupnya mencerminkan dan mempraktikkan kasih seperti yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, yakni kasih yang sempurna, yang tiada berbatas kepada semua orang dalam segala situasi dan kondisi. Demikian firman Tuhan hari ini. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita sebagai orang Kristen wajib beda. Orang Kristen harus hidup sesuai jati dirinya sebagai anak Tuhan. Sesuai dengan yang kita kenal dan kita pelajari dari Tuhan Yesus. Kita tidak perlu ikut-ikutan dengan gaya hidup dunia yang membinasakan tubuh dan jiwa kita. Orang Kristen sejati bukan mengikuti orang, tapi kita harus diikuti oleh orang banyak. Apa yang akan diikuti? Keteladanan, sikap perilaku hidup, tutur kata yang baik. Jika hidup kita mempraktikkan kasih yang diajarkan dan dicontohkan Yesus, maka kita akan diikuti orang banyak. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Pagi ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tampil beda dengan dunia ini, karena kami telah belajar mengenal Kristus. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.